Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibut tat wal mi'rat wal burak wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'addamun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lahil wal gulam samsuduha badrudul janurul huda misbahudulam sayyidil qawnin wa sawisaqalin abul qasim sayyiduna Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hasim sayyidil Arab wal ajam nabil haram mahbubun darbil masrikin wal maghribihin fayu ahyal mustaquna linuri jamalahu sallu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru bihad dunub wa tuslihu bihal gulub amin wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man liman sub amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para kiai, para ustadz, para alim ulama, wabil khusus Kiai Fahri wa Ustadz Hamdi Jauhari selaku sohibul hajah, para tokoh masyarakat, kiai yang lain, para ustadz yang tidak satu namanya dengan tidak mengurangi rasa hormat, tokoh masyarakat, para pejabat baik TNI maupun Polri, khususnya Bapak Kepala Desa Pak Eko. Alhamdulillah berkat rahmat hidayah taufik inayah dari Allah bula ben sampian apolong eka antoh dalam rangka dikru solawat daripada kepada Kanjeng Nabi Muhammad serta salam sejahtera kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Mak telat. Salam sejahtera kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang kalau tidak karenanya tidak diciptakan semuanya. Laulaka lalaka Muhammad maholaktul aflak. Bapak ibu sejenah pekelak saya ramai ibu-ibu, saya jawab ibu-ibu, saya cereng ibu-ibu, saya kelak ibu-ibu. Paan lecak cek kalah pak, semangat takbir pak. Neka beda sebab apa bu? Kenapa bapak-bapak neka lecak? Soal tak ambu aroko. Nah neka bula tero membuat satu perjanjian konsensius. Konsensius neka perjanjian yang tidak tertulis, tak tertulis, tapi disepakati bersama. Sanggup? Kalau undang-undang, konstitusi harus ditulis baru diterapkan. Ini konsensus, tak usah saya tulis, tapi dari hati ke hati. Ki Pak Ki, sanggup buat perjanjian konsensus dengan saya? Sanggup Pak? Perjanjiannya gempang. Mon perpak pengajian, sarwaan, mauliden, hataman, ponduk, masjid, jaroko. Tapi deki mon nyongok TV, nyongok mak lampir, nyongok bal-balan Piala Dunia, main sekak, gerdu, rokok pon, ompak bi poya-poya. Sanggup ingat nikah? Boleh tak tanya ke bu ibu dengan ibu beda sing ngerokok tah? Sobung pak bapak nikah sanggup pak? Ongku, rakira perjanjian nikah berak napa punten? Saya napa punten? Ki mon pas beda pengajian jak korokoan, mon beda sarwaan, hataman macam maulid kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jak rokok ambu sekejap. Bodoh boleh ke masjid nyambi rokok. Beda tak beda dengan nikah? Beneka pengen pak sahabat ya atas Allahu Akbar rokok. Nggak nikah beda tak beda dengan nikah? Ki mulai senontos setuju ki warga kantor ini. Perenduan. Ki
Prenduan, warga prenduan khusus kaum laki-laki jak rokok mon berpengajian. Iki. Setuju? Kipon, paten, senonto paten kada. Deki mon lada pak compok nyongok bal-balan kon dua bi kopi rokokan pon tak napa. Bula tak ngelarang rokok ki soalnya ijma hukum rokok neka makruh. Lagi. Geng mon makruh melolo sampean sengak. Soalnya saya ke rokok neka kemih iblis. Kitab neka rokok neka ubul iblis ki. Pon ambu cak rokok deki. Lanjut ki. Sanggup ki neka ngeding aki ceramah. Kuluk kiai pon luar biasa. Di dalam Maulid Nabi menceritakan tentang keluarga Nabi. Tapi ketahuilah Nabi sendiri sobung. Nabi ini tidak sering menyebut daripada keluarganya, akan tetapi yang sering disebut oleh Nabi adalah kalian, yaitu umatnya. Betul? Sedikit-sedikit, cek sekejap Nabi nikah awlok ummatah. Lihatlah Nabi akhir zaman nikah. Rasulullah SAW kekasih Allah, dia tidak memikirkan dirinya, akan tetapi dia lebih mementingkan daripada umatnya. Lihat, tatkala ajal menjemput, Nabi mau meninggal, apa yang keluar dari mulut Nabi? Sholah, jaga sholat, wanita, lindungi kaum wanita, umatku, umatku. Lihat betapa mulianya sampean selalu ada di lesan baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa bangganya kalian selalu di hati baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi cinta kepada umatnya. Kata Nabi, cintaku kepada umatku melebihi cinta orang tua mereka kepadanya. Betul? Cinta Nabi nih Bu, Pak, kepada umatnya melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Mau meninggal, rakyat toh, pon Habib pah, kiain nah, napa Pak Eko kak sak petenggina. Mon sobung omor, rakyat lok-olokan anak, tang anak di mah. Waktu sakaratul maut, apa ingat istri saya mana? Juga ibu-ibu kira-kira waktu mau sakaratul mau sekarang, sakaratul maut. Empon cek takok, Bu, Pak, mati ni kepas teh. Cek ke pentah, cek tolak. Ni kepas betul dah. Sampean kade tak napa bulan terakhir bulan sampean kade pada. Engki. Sobung, tidak ada satu manusia pun sekalipun dia presiden, saat dia sakaratul maut mulutnya memanggil-manggil daripada anak atau istrinya. Akan tetapi Habib sallallahu alaihi wasallam saat sakaratul maut, apa yang keluar dari lesannya? 3 perkara. Di antaranya ummati, ummati, umatku, umatku. Suatu hari setong bekto Rasulullah juk tojuk bi sahabat, Nabi tiba-tiba menangis. Para sahabat atanya, mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Apa kata Nabi? Aku rindu kepada saudaraku. Sahabat serentak menjawab, awama annana ihwanuka ya Rasulullah. Apakah kami ini bukan sahabatmu wahai Rasulullah, saudaramu wahai Rasulullah? La, kata Rasulullah, tidak. Engkau bukan saudaraku, akan tetapi engkau ashabi, engkau sahabatku, duduk di dunia dan nanti duduk di akhirat bersamaku. Lalu sahabat bertanya, "Sera Kanjeng Nabi, saudaramu itu?" Sayati zamanun, nanti di satu zaman ada sekelompok yang tidak mengenalku, tidak tahu kepadaku, tidak melihatku, akan tetapi mereka beriman dan mencintai aku. Itulah saudara-saudaraku.
Kita Pak, kita Bu, yang oleh baginda Nabi dipanggil sebagai saudara. Kalau begitu, apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa kita dianggap saudara, senang tidak kita dianggap saudara baginda Nabi? Begitulah cinta baginda Nabi Muhammad kepada umatnya. Bukan cuma itu, nanti tatkala dibangkitkan dari kubur, orang pertama yang dibangkitkan dari kubur oleh baginda Nabi Muhammad SAW, oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Saat dibangkitkan, Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Jibril, bangun Rasulullah dari kubur, bangkit di hari kiamat nanti. Apa yang ditanyakan? Inna tarota fi ummati, bagaimana keadaan umatku? Kita lagi, kita yang ditanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira mun sampian Bu, Pak, orang yang pertama saya bangkit akhir dari kubur, ceke Pak no ceke. Napa nih ke malaikat? Yaumin rahmah, ike kiamat pon, ceke, cedung betedung melolo. Kira-kira napa saya kelako bisampian? Tang bineh dima, tang anak dima. Lah, Rasulullah tidak memikirkan anak cucunya, yang dipikirkan umatnya. Inna tarota fi ummati, bagaimana dengan umatku? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, cek kebeter nabi-nabi bi ummatah haramaki bi Allah, masuk ke surga sebelum sampean dan umatnya masuk ke dalam surga dulu. Lihat keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW, kecintaannya kepada kalian. Kalau kami keluarganya, kalau ahlul bait tadi yang diceritakan oleh kiai itu malah mendapat beban. Apa kata Kanjeng Nabi? Ummati kasafinatun Nuh. Keluargaku itu seperti perahu, perahunya Nabi Nuh. Kira-kira kalau jadi perahu enak enggak? Perahu harus ditunggangi, harus dinaiki. Beda sayong ke atasah, beban berat. Perahu harus berhadapan dengan air, berhadapan dengan ombak, berhadapan dengan badai, berhadapan dengan gelapnya malam, berhadapan dengan hujan, berhadapan dengan petir, berhadapan dengan binatang-binatang buas di lautan, berhadapan dengan karang, berhadapan dengan perampok-perompak. Neka kalau perompak yang ada di laut ini yang diambil harta, tapi perompak gebi umat Islam, untuk umat Islam yang dimaksud oleh Nabi adalah perampok yang akan mengambil akidah. Saya nggak cerita neka. Perampok neka bisa berupa iblis, perampok neka bisa berupa orang-orang kafir yang ingin mengkristenkan, mau dirampok akidahnya, mau dikeluarkan dari iman, mau dikeluarkan dari Islam. Neka tugas ahlul bait untuk melindungi orang-orang yang seperti ini. Akan tetapi orang yang naik perahu pesiar keliling ke Pulau Indah, setelah sampai ke tujuan, perhatikan, kira-kira sampean kalau pesiar ke Bali atau ke Pulau Hawaii ke Amerika, setelah turun pasti sampean akan cari hotel, penginapan atau tempat makan, betul? Dan itu pun tergantung sangunya, bekalnya. Mon saya bekal lebihnya masuk ke bintang 5 hotel lah. Mon saya bekal sekuni masuk ke hotel bintang 1. Saya bekal lebihnya masuk ke rumah makan restoran. Saya bekal sekuni pesen sekuni masuk ke berung pinggir jalan. Jadi nanti bekal kita menaiki perahu keluarga Nabi, norok keluarganya baginda Nabi Muhammad tergantung sangun. Sholat sampean banyak napas kuni, zakat banyak napas kuni, dikir banyak napas kuni, baca Qur'annya banyak napas kuni. Ini kan tergantung. Rakerah mau nade pak ngetelak hotel, ngetelak pemandangan, ngetelak restoran. Sampean masuk perahu sambi sampean. Sambi perahu nah. Saya ngateraki sambi. Cek boleh sambi pak, etole tak kira bi sampean.
Kalau sampean sudah kelihatan surga, kelihatan bidadari, betul. Berek keluarga baginda Nabi Muhammad nikah. Kecak kocaen, Sayyidina Hasan dibunuh, Sayyidina Husin. Nikah kompoi Nabi, Pak. Benek kata kiai benek cuma sekarang. Dari dulu sudah dimusuh. Karena apa? Karena membawa risalah datuknya yang datang dari Rasulullah, yang datang dari Allah. Kebenaran, orang kafir, orang Yahudi, orang munafik, orang musyrik. Mereka tak senang ke keluarga Nabi. Kenapa? Karena mereka ini perahu kata Nabi. Mereka itu yang akan menyelamatkan. Kudu harus dihabisi dulu, dihancurkan dulu, difitnah dulu, kalau perlu dipenjara, dibunuh, supaya apa? Supaya orang-orang ini tak numpak perahu, tak male tak depak ke Allah. Paham? Kenapa keluarga Nabi itu dimusuh? Karena mereka Yahudi tahu, kafir tahu. Ini pembawa keselamatan, ini yang membawa umat, ini yang mengajak umat sholat berjamaah, ini yang mengajak umat untuk baca Quran, ini yang mengajak umat maulidan, ini yang mengajak umat membaca dzikiran. Oneng rengkap perneka ya'rifu kama ya'rifu abna'huma. Mereka tahu kepada orang Islam, tahu kepada kita seperti mereka tahu kepada anak-anaknya. Paham? Sekarang terus nih, sekarang ini Rasul cinta kepada kalian yang seperti itu. Sampean senoto sejauh mana cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi tidak ada dusta, cinta Nabi benar adanya, cinta yang sesungguhnya. Mohon sampean, cinta sejati. Pon cek ke Nabi, ke selake sampean. Pak, sampean ke ibu cinta setia, Pak. Sehidup semati, Pak. Bu, cinta setia, Bu. Ke bapak-bapak sehidup semati. Betul. Tak jarpak. Saya nggak mau jarpak, sampai tergelas ibu lah. Pak, serius, Pak. Bu, kadang-kadang bapak dulu waktu melamar sampean, sayang cintaku kepadamu sehidup semati. Betul. Ngocak nggak nikah? Pas sampean abales engki Kang, Kimas, bule juga cinta sehidup semati. Engki. Betul. Sehidup semati. Bule tanya Pak mau lekaret dari kantor pas Sleman, sobung omor, pandiin kain kafan, solaten sambil ke kuburan, pemasok, sampean norok masuk. Jangan sehidup semati. Pak, pononeng sambian. Mon ibu carpak, mon pak nek kebunten, ki pak ki. Kira Pak mon ibu mulai dari kantor pas mate, buduk kain kafan, solaten, masuk ke kuburan, sampian norok ke kuburan apa kabin boleh? Empon, boleh tak tajak ke sampian. Sampian mon oneng mak gelem kabin bi bapak. Bon, Pak, norok ke kuburan apa kabin boleh? Empot jero norok sampean pono nih. Tiga lah norok bulah. Mangken Bu, Pak, mon nyare bini nikah saya alem. Bu, mon nyare laki nikah saya laki sampean alem. Alhamdulillah. Ketara sampean bunga. Mukanya ceria tapi aten sakit. Ingat nikah. Makanya untuk supaya tidak terulang lagi kecewanya sampean mon mele mantos nyare saya. Empon, saya tahu. Ula oneng mon ibu nikah lebih cerewet dari bapak dalam urusan mencari mantu, betul? Soalnya takut terulang kedua kali, pon apes oleh sampean nikah. Oke. Jadi mau nyari mantu, saya ingat bapak, apa saya alem? Enggak nikah, karena ini perintah Nabi. Kata Nabi, kalau tidak dapat yang cantik, tidak dapat yang kaya, minimal dapat dari keturunan yang baik dan soleha. Kalau laki soleh, betul? Sepakat, cari saya alem Bu.
Si Alem napa si genteng? Betul. Cocok pula kering Madura nikah. Si Alem ki. Kira mon beder nak kana Alem apal kitab bisa ngaji hadroan, bisa selawatan, bisa ngimamin, bisa Alem ngajar kitab. Keng pada celeng. Gelem sampean. Alem gelem. Tore mon poron bulu doa mudah-mudahan sampean di mantau se Alem keng celeng pande. Soalnya biasa yang nyeleksi nikah mon beda manto, beda nak kanak dateng ngelamar nikah ibu. Anjak pak kurang genteng, anjak pak kurang soki, anjak pak tandi sepeda, embiin berempa pak. Nggak nikah kan? Sebab pun pengalaman apes oleh sampian. Jadi kudu seleksi. Nek kira-kira napa si genteng, pote, teki. Beda keng lagi ya, keng gendeng. Melesek amma bu, si Alem ki, make pande, make jeleng, make cuba, tandi elong. Bah. Alem pande jeleng tandi elong tak poron, genteng teki soki di sabe benyak keng gendeng tak poron. Napa pesen nomor telok? Senomor telok nikah Alem, teki, pote, genteng, soki. Senomor situng dua napa telok? Bedeking ngekia. King tak poron nek kemanto sambian. Jak sampean bener tibi. Mon ngak bulan nikah genteng Alem kimele bu. Otipon tare epele bule. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi cinta itu perlu bukti. Guru tak para colok cinta. Neka cinta neka harus ada efek kengak kayai. Perlu pengor. Oke. Kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad harus ada pengorbanannya, Bu. Ngak mulutan beri bulan Rasul. Sampean nyembeli apa? Cinta ke Nabi Muhammad. Abelin apa? Telur situng dadi seperapati. Dadi empak. Nek ini beneran cinta harus berkorban. Contoh nikah. Contoh nak kanak mon ki burleburen, ki pacaran, Bu. Eding lagi. Nak kanak mon ki pacaran biasanya ini bukti cinta. Cinta itu minimal banyak yang harus dicapai dari rasa cinta itu. Minimal dari takut jadi bengal. Oke. Dari takut jadi berani. Bang kini ka nika Bu. Saya kecaca bi bulan nika sampian, Bu. Hahaha. Nika cinta misalnya Maman nikah cinta kepada Mimin. Maman ne ketakoan, takok. Jak boleh lebet eko buron, beda tetangga mate ngale ngungsi. Jak takoan, Pak. Oke. Jadi ngaki nak anak ngode nih. Maman ne cinta ke Mimin. Keng Maman ne ketakoan, pas EWA bi Mimin, Bang Maman, kalau engkau benar-benar cinta kepadaku, temui aku jam 12 malam di depan kuburan. Maman nih kecinta, kira kentaren tak kentaren. Sebab apa? Dari takut jadi nikah. Yang kedua, minimal orang yang cinta ini dari pelit menjadi dermawan. Pelit nih kenapa? Cerek, dari cerek jadi lampe. Maman Ewi Abi Mimin. Bang Maman,
Kalau engkau benar-benar cinta kepadaku, belikan aku kerudung berwarna merah. Cak aku pakai ini kaki. Tahu apa? Kira-kira dibelikan apa tidak? Karena apa? Cerai, karena cinta jadi lampe. Yang ketiga, nikah dari orang saya males jadi orang saya cakang mon cinta. Kenapa punten? Maman nikah males. Tak gelem alako, kelakok netedung melolo. Beda enggak nikah? Saya paling acereng gila, saya kelabi biru. Jadi dari malas menjadi giat. Males asalah. Tak gelem alako. EWA Bik Mimin, Bang Maman, kalau engkau memang betul-betul cinta kepadaku, lamar aku, cari kerjaan, cari uang yang banyak. Kalau tidak Bang Maman, nanti Bang Momon yang melamar aku. Rakira nikah, cakang tak nanyakang, mon sorong lamar. Nikah Maman dari males jadi cakang, siang malam alako. Siang ke Sabeh, mon malam masuk Roman Oreng. Dari cakang bu, takok mimin kalak mau, aneh kebukti dicinta. Artinya sampai nikah dari cerai sodako, mon beda maulid beli sape, nyembeli sape bu, pon sampai tak usah ngurus sape na sapa, pokok beda sape sebeli. Oke, nikah punten sampean melai telur situ bagi empak sabe ancak pas saya teraki ke musola. Ini kapan repot sambian nikah. Cinta, beda bekto na maulid. Nah ingat nikah maulid nikah. Sampean nyombeng napa? Nyombeng ke panitia sampean. Nyombeng napa metompes. Nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitulah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terus nikah. Kalau 11 pon. Tak ngantok, sampean tak ngantok. Tak lapar. Tak lesonten. Nggak mak lampir sampean. Tak ngantok, tak leso, tak lapar. Tin ngarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi SAW memikirkan kita. Seraya Nabi mengatakan as-sholah nikah. Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat. Seraya mengatakan sahabat ini, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Apa kata Nabi? Baik, akan saya doakan, tapi dengan satu syarat, kata Nabi, perbanyak sholat. Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat, seraya mengatakan, ya Nabi, saya mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam. Saya akan tinggalkan semua maksiat. Saya tidak akan zina. Saya tidak akan mencuri. Saya tidak akan main judi. Saya akan baca Quran, akan puasa, akan dzikir. Tapi saya enggak mau sholat. Situng tok Nabi. Satu saja, saya enggak sholat wis. Semuanya saya mau. Zakat, puasa, haji. Tidak minum, tidak mencuri, tidak mabok, saya mau. Tapi satu aja, sholat saya gak mau. Apa kata Nabi? Pergi engkau. La Islam wala sholat. Tidak ada Islam kalau gak ada sholat. Akan tetapi kebalikannya. Datang orang ke kanjeng Nabi mengatakan, saya mau masuk Islam Nabi. Saya mau sholat, saya mau puasa, saya mau zakat, saya mau dzikir, saya mau haji. Saya akan tinggalkan minum, akan saya tinggalkan judi. Saya tidak akan maksiat kepada Allah kecuali satu, saya tetap mau zina. Kata Nabi, kasihkan tanganmu, aku terima Islammu. Jadi orang masuk Islam mau tak sholat Nabi tak poron.
Tapi walaupun orang itu berzina, tapi masih mau sholat, Nabi terima. Akan tetapi sama Nabi setelah diterima Islamnya, didudukkan di samping Nabi, Nabi mengatakan, ketahuilah zina itu dosa besar. Apakah engkau mau istrimu dizinai? Apakah engkau mau adikmu dizinai? Apakah engkau mau kakak perempuanmu dizinai? Apakah engkau mau ibumu dizinai? Apa kata orang itu? Enggak Nabi, aku enggak mau. Kalau begitu orang lain pun enggak mau anaknya kamu zinai, adiknya kamu zinai, ibunya kamu zinai, kakak perempuannya kamu zinai. Oleh sebab itu berhenti berzina. Apa kata orang itu? Ya Nabi, saya berhenti berzina. Lihat, mau tak sholat. Neka kai bula Habib Soleh saya cerita aki, mon ceramah neka Pak. Beda orang ceramah tidak disampaikan tentang dua hal, tentang sholat dan birrul walidain, tambahin. Dia akan mengatakan tentang sholat. Dari pentingnya sholat. Sholat nikah, tiang yang mendirikan sholat menegakkan agama, akan tetapi yang meninggalkan sholat, orang itu merobohkan agama. Nabi gak suka. Dan Nabi mengatakan awal hisab umatku fi kubur, awal hisab ummati fil kubur, as-sholah. Deki saya tanya aki kepada umatku di dalam kubur, saya pertama nikah sholat. Paham? Jangan ditinggal sholat yang 5 waktu. Hati-hati dengan sholat. Lambek nikah zaman Nabi Musa ada pelacur. Pelacur ini kenapa bersama turun? Maknya ngeranying as dibi. Oneng bula mun sedok ngetes sesampian bula. Langganan apa bunten sampian nika. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari zina. Amin. Amin. Beda senok. Senok nikah datang ke Nabi Musa. Bah. Hai sampian. Edi ngaki kopeng, edi ngaki. Beda apa? Saya pakai lakian mak cek ranying. Ngara pengalaman. Allahumma shalli ala Muhammad, naudzubillah. Senok nikah ngandung dari hasil zina, pas lahir cekel lepaten. Dosa tak dosa? Dosa zina, dosa membunuh. Betul? Datang ke Nabi Musa. Nikah senok terus tobat. Terus ini lagi. Datang ke Nabi Musa mengatakan, ya Nabi Musa, boleh neka mak boleh. Dak remes saya cerita nih kan boleh. Musa saya ini pelacur. Dak remes nih saya cerita. Cek boleh Habib, mak buru ke pelacur. Ambu pun kita usah peteros ki. Peteros. Tore boleh jadi Nabi Musa jong, kakek jadi pelacur jong dina jong. Mau ngomongan jong. Saya bulan ini empon. Nak senok apa terus? Bulan bener senok. Musa Nabi derem nih saya cerita bulan ini. Seandainya ya. Jadi tore, siapa yang mau jadi seandainya sini? Oke ke atas. Seandainya saya ini bintang film kan saya. Nika seandainya senok. Repot nika. Boleh nika terus pon, dikil pon. Boleh nika senok pon boleh. Nabi Musa. Nabi Musa terkerjok, boh kakek senok, kakek setia senok. Gantian. Engki Nabi Musa boleh ke boleh. Engki boleh. Mon ngenom ngak naik kaki. Mon ngenom teloka. Bismillahirrahmanirrahim minum alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim minum alhamdulillah. Teloka lagi. Naik sunnah. Ki sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bula. Aduh, terus pon tak napa pon. Tikel pleman dari kanto ancor bula. Bula nika senok beh, sampian senok. Engki Nabi Musa bula senok.
Kenapa? Kata Nabi Musa, saya setelah melacur ternyata hamil. Setelah hamil anaknya lahir, saya bunuh Nabi Musa. Saya mau tobat. Kenapa? Katakan Nabi Musa, pergi engkau dari rumahku. Pergi, engkau dosanya besar. Karena aku takut, kata Nabi Musa, nanti Allah turunkan bala di rumahku. Karena di rumahku ada seseorang yang dosanya besar. Nyengken ke pelacur nangis. Turun malaikat Jibril. Nabi Musa, beda tamu iki, kiuru, engki Jibril, sera, seno, ketamuyan seno, terkejut makai Jibril, engki, terus dia mengakui kalau dia itu berzina, hamil, kemudian dibunuh. Saya usir karena saya takut dia ada di rumahku, Allah murka, balaknya turun ke rumahku. Oh begitu Musa. Kalau gitu dosanya besar ya. Besar. Nanti Allah turunkan bencana ya. Iya. Ada enggak yang dosanya lebih besar dari pelacur? Yang hamil kemudian membunuh anaknya? Enggak ada, kata Musa. Itu dosanya sangat besar. Apa kata Jibril? Ada Musa. Ada orang yang dosanya lebih besar daripada pelacur yang hamil kemudian membunuh anaknya. Siapa? Kata Nabi Musa. Orang yang menunda-nunda nikah. Bener tak sholat lu nikah. Sholat keng itu nunda. Duhur para, asar para, maghrib para, esa, sobu, nikah. Mon orang tak biasa nggak nikah tak apal. Nikah biasa pun ibu-ibu nikah nunda sholat. Oke, hati-hati, dosanya lebih besar dari pelacur. Kalau pelacur diusir oleh Musa, Pak, mon ibu nunda-nunda sholat, usir Pak, usir, nyari selain. Bengal Pak. Pon boleh tak tanya ke sampean, mon sampean bengalan Pak Jen. Dekik mon Pak Bu, sholat duhur para asar, asar para mari, usir Bu, usir, bengal. Nyari lain Pak. Tekean bu ibu nikah. Pon cak cereng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang yang menunda-nunda sholat. Dosanya lebih besar dari pelacur. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada satu daripada umatnya, yaitu orang yang tidak sholat. Saya sholat jarang-jarang atau banyak yang ditinggalkan, mulai sekarang diingat, dikodok. Nabi tidak akan memberikan syafaat. Benar yang Nabi jahat, karena Nabi takut kepada Allah. Nabi takut kepada Allah, karena orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang berani kepada Allah. Nikah, benar tak sholat, menunda-nunda sholat. Bagaimana dengan yang tidak sholat? Pas bagaimana dengan orang yang tidak sholat kemudian maksiat? Fawailul lil musallin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, celaka orang yang saya salat. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Lah nek salat celaka. Kenapa? An salatihin sahun, karena salatnya bukan karena Allah. Salat ingin dilihat Pak Camat, salat ingin dapat pacar, salat ingin dapat rezeki, salat ingin punya rumah, salat ingin berangkat haji. Salat itu lillahi ta'ala. Mon sampean terus nyari rezeki cek ke masjid, ke pasar, ke sabe. Oke. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Dek remah saya tak salat. Bagaimana yang enggak salat? Kalau yang sholat aja kecelaka, katanya Allah, karena sholatnya bukan karena Allah, karena sholatnya tidak khusyuk. Dan kiai gila. Bagaimana dengan orang yang nggak sholat kemudian dia berani kepada Allah? Lah tak sholat ngecok, tak sholat zina, tak sholat judi. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang sholat. Nikah, ngate-ngate sholat. Saya kedua terus ki. Tak napa kita sampai subuh? Setuju sampean? Boleh tak setuju? Sampean kardiman karena betipi man menyaman. Gelak manto minta si ganteng, saya alim, saya soki. Tak bebe boleh biarin kanto.
Tikel pon. Yang kedua, ukul waliden, orang yang berani kepada orang tuanya. Nikah Habib Soleh mon ceramah tentang nikah, tentang orang saya bengal kereng sepona. Nikah tengah teh. Kengaen sahabat Nabi namanya Alqamah. Tahu ceritanya? Alqamah sahabat Nabi, separa berbik Nabi karena tidak bisa mati. Kengaen nikah cerita. Enggak. Ada sahabat Nabi, edingaki, namanya Alqamah. Duduk bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, sholat bersama Nabi, jalan bersama Nabi, ngaji sama Nabi, perang sama Nabi. Tapi matinya su'ul khotimah, hampir su'ul khotimah, karena berani kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ngate ibu, ibu ini bahaya. Ucapannya, ridhonya adalah ridhonya Allah. Marahnya, murkahnya adalah marah murkanya Allah. Edinga kina-kanak nih kasih hidi orang sepo yang masih punya orang tua. Ini Alqamah tak sengaja, Bu. Waktu Alqamah masih belum punya istri, setiap hari dimasakkan oleh ibunya, makan masakan ibunya. Tapi tatkala Alqamah sudah punya istri, ndi bine Alqamah neka pleman kecompok, sebine masak, ibuun masak, esabe dalam satu meja. Alqamah tak oneng. Tiba-tiba Alqamah ngambil makanan, masakannya istrinya, nggak sengaja. Ibunya lihat. Apa katanya ibunya? Alqamah, kau sekarang sudah besar. Kau sekarang sudah punya istri. Kau sudah dewasa, nak. Sekarang kau sudah tidak butuhkan ibumu. Kau makan masakan ibu istrimu. Sementara masakan ibumu tidak kau makan. Aku yang mengandung engkau. Aku yang melahirkan engkau. Aku yang menyusui engkau. Aku yang memandikan engkau. Aku kalau engkau sakit, aku yang mengobati engkau. Sekarang kau dewasa anakku, kau lebih memilih istrimu timbang memilih masakanku. Aku enggak ridho, nak. Paham? Gara-gara nek tak sengaja, Pak, Bu. Hei pemuda, hei anak-anak yang masih punya orang tua, perhatikan ini. Alqamah ini sahabat Nabi. Tiba-tiba Alqamah meninggal, tepat ajalnya, dia enggak bisa mengucapkan syahadat. Cuma dia mangap-mangap aja. Sampai sahabat bingung, ini Alqamah sahabat Nabi, kenapa seperti ini? Kumpul dengan Nabi. Membaca syahadat aja gak bisa, dipanggil Nabi. Diajarin oleh Nabi, Alqamah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini sahabat Nabi, gak bisa mati. Ditalkini oleh Nabi, gak bisa baca syahadat. Sampean sahabatnya siapa? Sahabatnya Jokowi. Macem bengal kereng sepo. Oke. Setelah itu Nabi mengatakan apa? Kalau begitu bakar, ambil kayu. Ibunya gak mau memaafkan karenanya. Bakar kata Nabi. Begitu mau dibakar, ibunya menangis. Jangan ya Rasulullah. Alqamah itu darah dagingku, anakku, kecintaanku, aku maafkan ya Rasulullah. Lihat sayangnya ibu kepada anak. Dengan sayang yang seperti itu, Nabi masih lebih sayang kepada kita dibandingkan ibu-ibu kita. Lalu Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lain lagi terus ya. Lain lagi Jures. Jures ini, nika keseneng sampean, Bu. Jures nika pemuda ganteng, tampan, alim, ganteng, nggak boleh. Tikel mak kita ayakoin. Alam tibi boleh. Pegilak boleh jadi senok. Setelah boleh jadi Jures. Ganteng, alim, Jures nggak boleh. Tikel bon. Ini Jures terkenal ketampanannya, terkenal kealimannya. Sampai kalau Jures keluar rumah, keluar kampung, nekat janda satu kampung, perawan satu kampung, perawan-perawan didandani oleh orang tuanya. Ranteh adedan tibi, budaya ada compon. Harapannya apa? Supaya Alqamah menoleh dan Alqamah memilih. Enggak nikah. Jures, maaf. Jures nikah, mon lebet, reng kampung nikah sebine nikah serande atenten. Mancungnya ada compon, 0 pakai 0.
Yang gadis sama orang tuanya didandanin, ditaruh di depan rumahnya, berharap Jures menoleh dan dijadikan istrinya, dilamar. Gonteng alim. Tapi suatu hari Jures sholat sunnah. Bekto terakhir para salam, ibu nyolok. Jures ta'al, Jures kemari. Jures ta'al, Jures kesini. Jures ta'al, kesini nak. 3 kali tidak dijawab. Jures waktu sholat, panggilan ibuku wajib. Sholat ini sunnah. Tapi nangkung kares kuni. Terus sekah. 3 kali ibunya memanggil. Jures belum salam. Ibunya sakit hati. Mak dah iya kira celok tak nyaut. Mantir ke kita mati nak sebelum ketemu orang jahat. Lihat. Ini ke Jures sholat loh, sholat sunnah. Bener main sekak gerdu. Sampean main layangan, main serkak. Eolog bereng sepena, lu mak, lu. Beda sing aneka. Main PS, main game. Jong. Jadi ngaki. Mau necelok reng sepena make kaki sholat sunnah kentarin. Cek boleh main PS, main catur. Cek boleh main layangan, main sekak gerdu. Begitu ibu panggil, langsung. Bapak panggil, langsung. Naam, lebih. Ini ke Jures, nangkung. Para salam. Belum salam, ibunya sakit hati. Nak, tak mati kaki sebelum ketemu orang jahat. Begitu terbukti dan terjadi apa yang diucapkan ibunya. Jures nikah kan genteng. Sebenarnya rante adente. Praben adente. Detina anak saya kayak laki nikah. Saya lain alamar. Ada yang melamar anaknya ibu, bu, anaknya saya lamar. Oh tidak, anak saya menunggu Jures. Datang pak, bulan lamar anak. Oh tidak, anak saya menunggu Jures. Datang boleh nak anak ngode kampung ni tak baju kepi. Datang ke rande, bu rande, bulan araman sama oh punten bulan dentek Jures. Makai rande dentek Jures. Jadi enggak laku. Timbul niat jahat. Apa yang dikatakan ibunya, kamu tidak mati sebelum ketemu orang jahat. Napa? Apolong egerdu nak kana dengodean. Mon ki bede Jures beabean tak baju. Bagaimana caranya? Jures harus kita buang dari kampung kita. Orang-orang jahat sudah berkumpul. Caranya gimana? Ayo urunan. Dapat 10 juta, kita sewa senok. Nah, beli ke senok boleh nih kah? Beli ke kita menyewa senok. Senok. Jadi mana kah? Dena. Rebe PC 10 juta. Kakek kutu azina bi Jures. Mola ngandung, kakek kutu reng cereng. Hasil kerjasama dengan Jures. Acereng ya. Mak lari kampung ngedinggapi. Mak tak gelem kemanto di manto Jures. Sudah dia merayu Jures. Jures beda ibu sholat pak. Bu, pak. Kelero lah. Senok nikah gara-gara. Senok retin mancengnya ada Jures pas beda musola. Sampai pelacur ini membuka seluruh bajunya dan pakaiannya. Menawari Jures untuk berzina. Tapi Jures karena pemuda yang tampan dan pemuda yang soleh, pemuda yang alim, tidak tergoda. Makai kekira tin, makai keke bodina aduhai, ya dosa. Nek ratin nih pak, senok nek ratin. Nek ke Jures dak mau, mon bulan ngaltok nek keserban. Mon sampean lainan pole sarung senyal tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya perempuan ini karena sudah menerima bayaran, uangnya sudah dipakai, tidak berhasil merayu Jures karena Jures pemuda yang soleh, pemuda yang tampan, maka nyari orang lain. Entar kesabe beda rengare. Rengare nika diajak zina. Jangan reng sengare kebeneran nika letso. Perpaan beleka sabe. Terjadi perzinahan dengan orang yang ngare esabe hamil. Setelah hamil acereng nih
Hasil kerja dengan Jures ini, kerja lembur siang malam. Jures itu soalim. Lihat saya dihamili. Oh pemuda mendengar berita itu gembira, semua teriak, hei Jures keluar kau, perbuatanmu bejat, perbuatanmu mengganggu orang kampung, pergi kau dari sini, diusir Jures. Setelah hamil, lihat omongan ibu terbukti, tengate ibu mau ngomong, ngara benih anak potak, beda saya nggak nikah, saya nggak, ngara anak potak ya, sampai ente dung bi siapa mau malam bu, bi motak. Saya enggak tengate. Kalau ada anak yang nakal diajarkan Allahumma yahdi. Allah yahdi. Allah yafat. Mudah-mudahan Allah melindungi kamu. Mudah-mudahan Allah menghidayai kamu. Dan temen ngamuk. Allah yahdi. Manti omong orang tua. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadamu. Nekah. Akhirnya Jures diusir. Tapi Jures membuat kesepakatan. Nanti kalau lahir saya mau datang. Boleh. Diusir Jures. Boleh 9 bulan lebih, lahir Jures datang. Begitu lahir, bayinya dipegang oleh Jures, dipukul dadanya. Wahai gulam, gul ma'abuk, wahai bayi, katakan siapa bapakmu? Bapak saya tukang ngarek. Karena Jures perempuan orang yang soleh, bisa mengajak bicara bayi, kemudian bayinya mati. Akan tetapi sesoleh apapun seseorang anak, kalau dia melanggar daripada ibunya, dia akan kena bala. Hati-hati. Ki, paham? Kenapa? Seno. Empon cek ngain senon bu. Jadi hati-hati birrul walidain kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Nabi, setelah Allah dan engkau yang aku ikuti, yang aku panuti, yang aku cintai, setelah itu siapa? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Setelah itu ya Rasul, abuka. Ibu, baru bapak. Kengain, nak kena ngode. Ki, cong, paham? Cek bengal ke siapa? Mungkin ini pon bu malam bu menipet terus sampean sangkup tamajer bula. Insyaallah lain waktu atau besok kita ketemu di tempat Kiai Fahri. Insyaallah saya ijazahkan sholawat juga. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sama-sama doa. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ma huwa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Falakal hamdu hatta tardal hamdu radha walakal hamdu bil ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha dunub wa tuslahu bihal qulub wa tantaliqu bihal usul wa talinu biha su wa ala alihi wa sahbihi mansub. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa syi'atan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan dal hisab wa amana minal adab wa nasibin minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afiyah wa salamah wa tawil umur fitatillah wa rasul wa birrul walidain. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka samiun alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rasaira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah biha Allah biha Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha Allah biha Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha Allah biha Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan
Dan begitulah acara demi acara seperti kelampan melambangkan dari betulan kolanya on seporah manabi baca